Assalamualaikum, nama saya Alifa Zahra. Di sini saya akan membaca halaman 74 sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuqaddimu tafsirul Qur'ani, dan hendaklah mendahulukan tafsir Quran, tsummal haditsu, kemudian hadis, tsumma usuluddin, kemudian usuluddin, tsumma usulul fiqh, kemudian usul fiqh, tsumma kutubul mazhab, kemudian kitab-kitab mazhab, tsumma nahwi, kemudian nahwu, wa yukhatimud darsa bikutubin waraqaiki liyufida hadiron, dan menyelesaikan pelajaran dengan kitab-kitab yang isinya kelemah lembutan supaya para hadirin mendengarkan dengan baik. Totahirul batin, membersihkan batin, wa yasillu fi darsihi, supaya para hadirin itu dapat paham yang disampaikan guru. Wala yadhkuru syabahatin fid dini fid darsin wa yuakhiru ajwabun anha ila darsin akhar. Dan janganlah membicarakan tentang subhat-subhat dalam keraguan-keraguan di dalam agama di satu pelajaran, dan jangan mengakhirkan suatu jawaban pertanyaan di pelajaran yang lain. Bal yadhkuruhuma jami'an aw yada'ahuma jami'an lima fihi min nafsidah. Apabila ada yang bertanya, maka hendaklah langsung menjawab sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. La siyama in kana darasu majmu'a khawasi wal awami, terutama pelajaran-pelajaran yang isinya tentang yang dia belum ketahui sama sekali. Wala yutilu darsa tawilan mumilan wala taksiron mukhilan, dan jangan memperpanjang pelajaran, dan jangan pula terlalu kecepatan dalam menjelaskan. Wa yura'i fi dzalika maslahata hadirin, dan seorang guru itu hendaklah memperhatikan suatu kebaikan untuk para hadirin. Fil faidati fi tawil fil faidati fi tawil, supaya mereka dapat faidah yang panjang. Wala yabahasu fi maqamin aw yatakallamu ala faidatin illa fi mawdi'in, dan jangan membahas hal-hal di luar pelajaran yang tidak nyambung atas pelajaran itu, maka tidak ada faidahnya. Dzalika fala yuqaddimuhu alaihi wala yuakhiruhu anahu ilal maslahatin, maka janganlah mendahulukan atasnya dan jangan mengakhiri atasnya, janganlah membuat bingung. Tak tadi dzalika, janganlah membuat bingung demikian. Wala yarfa'u sautaha raf'an za'idan ala qadarin hajatin, dan jangan menaikkan suara ketika lagi mengajar atas suatu pembelajaran. Wala yakhfaduhu khafdon wala yakhsulu ma'ahu kamalul fa'idah, dan jangan juga memelankan suara, karena itu membuat bingung sehingga tidak ada faidahnya. Wal aulaan la yujawiju sautahu majlisahu wala yaksuru an sama'il hadirin, dan yang paling baik suaranya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan, harus disesuaikan dengan jumlah para hadirin. Faqad darawa Hatibul Baghdadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annallahu ta'ala yuhibbu sauta
khafyadi haqi wa yakrahu sauta rafi'i fa in hadiri fihi thaqilu sami'i fala ba'sa yarfa'u dautahu buqadira ma yasma'ahu. Maka telah berkata oleh Khatib Baghdadi oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai suatu suara yang rendah atau pelan dan tidak menyukai suara yang tinggi. Maka jika yang hadir itu yang kupingnya pendengarannya kurang, maka tidak apa-apa seorang guru itu meninggikan suaranya agar mereka mendengar. Wala yasruda kalam sardan, dan jangan berbicara dengan disambung-sambung atau diseret-seret. Bal yuratiluhu wa yatamashalu fihi liyatafakkara fihi huwa wa ma yasma'ahu. Tetapi kalau ngomong itu harus jelas dalamnya supaya mereka bisa mendengar atas yang telah disampaikan. Waqad warada an kalama Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mafsalan wa yafhahumuhu man yasma'uhu. Dan ada satu riwayat mengatakan, sesungguhnya pembicaraan Nabi itu jelas, orang-orang yang mendengarkan pasti pada paham, dan Nabi itu jika berbicara dengan kalimat yang diulang-ulang sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Wa yasuna majlisahu wa idza faraga min mas'alatin aw aslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Dan ketika selesai membahas satu masalah, Nabi itu diam sebentar supaya jika ada yang kurang atau belum jelas bisa langsung bertanya dari salah satu penjelasan atasnya itu. Wa yasunu majlisahu anil lafati, dan hendaklah seorang guru itu tidak boleh berbicara dengan disambung-sambung. Fa inna lafata yughairul lafzu, karena kalau ngomongnya cepat bisa merubah suatu lafaz. Wa an rafa'il aswati wa ikhtilafi jihatil bahthi, dan jangan meninggikan suara dan jangan keluar dari pembahasan. Qala Rabi'u kana Safi'i idza nazarahu insanun fi mas'alati fa'adila ila ghairiha yaqulu nufarrigu min hadhil mas'alati thumma nasiru illa ma turidu wa yatalattafu fi dzalika fi mabadihi qabla intasyarihi. Dan telah berkata Rabi bahwasannya Imam Syafi'i ketika ada orang yang mendiskusikan sesuatu masalah dengan orang lain, kemudian orang itu selalu berpindah pada masalah yang lain sebelum tuntas, kemudian beliau berkata, kita tuntaskan masalah ini dulu dan sebaiknya bersikap demikian, yaitu lemah lembut agar diterima para hadirin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.